Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Kali ini kita berjumpa lagi di episode kisah sejarah yang kami beri judul Bangkitnya Jamiah Nahdlatul Ulama di Bumi Nusantara. Di episodenya yang ketiga, naskah ini ditulis oleh saya sendiri, Ali Sumantri, dinukil dari beberapa sumber yang cukup akurat. Bagi sahabat-sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara yang belum subscribe untuk mendukung langkah perjuangan kami dalam membuat konten-konten sejarah, terutama di Bumi Nusantara, yang belum mendukung dengan cara mensubscribe, segera dimohon subscribe, syukur mau like, komen, dan di-share kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang lain. Demikian, silakan mengikuti. Kiai Haji Saifuddin Zuhri di dalam bukunya yang diberi judul Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia menjelaskan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, bertemulah ulama-ulama di Surabaya yang bertempat di rumah pemrakarsanya, yakni di dalam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Kecuali tuan rumah, hadir pula dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Kiai Haji Bisri Samsuri, Denanyar, Jombang. Kiai Raden Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nakhrawi Malang, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Abdullah Ubed Surabaya, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Malang, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon, Kiai Haji Ndoro Muntoha, yakni menantu Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar Kertosono, dan Kiai Haji Abdullah Fakih Gresik. Dalam pertemuan tersebut, dua hal penting diputuskan. Pertama, meresmikan berdirinya Komite Hijaz untuk mengirim delegasi berjumpa muka atau bertatap muka dengan Raja Ibnu Saud di Mekah, dengan tugas seperti yang pokok-pokoknya telah disepakati bersama sesuai pola pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di bulan Februari tahun 1926 Masehi, seperti yang telah diutarakan di depan. Adapun susunan delegasi ialah: 1. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan 2. Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri
salah seorang ulama dari Jawa Timur. Keputusan kedua, membentuk suatu jam'iyah untuk mewadahi persatuan para ulama di dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita Izzul Islam wal Muslimin, yakni kejayaan Islam dan umatnya. Tujuan daripada jam'iyah dirumuskan secara singkat, yakni memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhabnya Imam Empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Syafi'i, Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan mazhab Maliki, Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang kita kenal sebagai mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan mazhab Hambali, serta mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Keputusan yang ketiga, membatasi masa kerja Komite Hijaz hingga pulangnya delegasi dari menjalankan tugasnya ke Mekah. Komite Hijaz dinyatakan bubar. Atas usul Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, jam'iyah yang dibentuknya itu dinamakan Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan para ulama. Pengurus besar, istilahnya ketika itu Hof Pestur, tersusun dan terdiri dari Suriah, yakni Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, Kiai Haji Dahlan sebagai Wakil Rais Akbar, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awal, Kiai Haji Abdul Halim sebagai Katib Sani, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Said, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Abdullah Ubed, Kiai Haji Nakhrawi Tahir, Kiai Haji Amin, Kiai Haji Masyuri, semuanya duduk di dalam Awan. Kemudian Kiai Raden Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nakhrawi, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Ndoro Muntoha Bangkalan Madura, Kiai Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri Surabaya, dan Kiai Haji Raden Hambali dari Kudus, semuanya menjabat sebagai mustasyar atau penasihat. Adapun tanfidiyahnya, yakni Haji Hasan Gipo Surabaya sebagai ketua, istilahnya ketika itu adalah presiden. Muhammad Siddiq Sugeng Yudo Diwiryo menjabat sebagai sekretaris, Haji Burhan sebagai bendahara, Haji Saleh Syamli, Haji Saleh Syamil, Haji Ihsan, Haji Ja'far Afwan, Haji Ja'far Alwan, Haji Usman, Haji Ahzab, Haji Nawawi, Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar, dan Mas Mangun, semuanya sebagai pembantu. Istilahnya ketika itu disebut komisaris. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bahwa setiap organisasi atau partai politik
harus memperoleh Rijkspersen dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Atau kalau tidak akan dinyatakan sebagai organisasi gelap dan terlarang. Maka pada tanggal 5 September 1929, pengurus besar Nahdlatul Ulama menugaskan kepada Kiai Haji Said, Haji Hasan Gipo, dan Muhammad Shodiq Sugeng Yudhodeweryo untuk atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengajukan permintaan Rijkspersen pada tanggal 6 Februari 1930 Masehi. Keluarlah Rijkspersen tersebut bagi Nahdlatul Ulama melalui beslit Gubernur Jenderal yang ditandatangani oleh De Algemene Sekretaris atau disingkat JITR Bring. Demikian kisah sejarah bangkitnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara. Apabila ada salah kami di dalam mengaturkan cerita sejarah tersebut, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.